Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebangkitan Yesus. Saudara, kebangkitan dari antara orang mati itu benar-benar ada. Kalau tidak, tentu Yesus juga tidak mungkin mengalami kebangkitan. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus itu telah membuktikan bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu benar-benar ada. Dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13 seperti ini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara, kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa Dia hidup. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Matius 28 ayat 5-6. Ayat ini menceritakan kesaksian Maria Magdalena dan Maria yang lain yang bertemu dengan malaikat Tuhan dan memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit, bahkan telah mendahului mereka ke Galilea. Kubur memang benar-benar kosong. Itu berarti kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Pertanyaannya, kalau Yesus hidup, apa implikasi bagi kita, orang percaya? Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan demikian, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Itu berarti karena Yesus hidup, maka pemberitaan Injil jadi ada artinya dan iman kita tidak sia-sia. Kalau iman kita tidak sia-sia, konsekuensinya kita harus setia. Setia dalam arti taat, memiliki penurutan akan kehendaknya. Kalau dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 demikian, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Jadi, kesetiaan, ketaatan, atau penurutan kita kepada kehendaknya harus kita buktikan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup untuk Dia? Saudara sendiri yang tahu tentunya. Kalau jujur, rata-rata belum, saudara. Kebanyakan kita masih hidup suka-suka. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Sebab itu, mari saudara, kita sadar, kita mau berubah. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Selain itu, kebangkitan Yesus juga menjadikan pengharapan kita tidak sia-sia. Artinya, ketika kita beriman dengan benar
maka kita pasti bisa mematikan kodrat dosa yang ada dalam diri kita. Dan akhirnya bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan itu berarti kita berpengharapan untuk beroleh hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus telah dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ayat ini secara tidak langsung berkata, karena Yesus telah bangkit, Dia hidup, maka kita bisa tidak lagi hidup dalam dosa. Pertanyaannya, apa benar demikian? Apakah kita sudah tidak berbuat dosa lagi? Jujur saudara, belum kan? Bahkan tidak sedikit yang masih hidup bergelimangan dosa. Ada saja dalih atau alasannya. Kita biasanya berkata, mana mungkin orang bisa tidak berbuat dosa. Manusia kan tidak ada yang sempurna. Dan ini dan itu. Pokoknya membela diri. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, sangat jelas dikatakan bahwa setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tetap berada di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin, tidak bohong. Kalau dikatakan ketika seseorang ada di dalam Kristus, ia tidak berbuat dosa lagi, itu artinya ya benar-benar tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa bukan berarti tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Tentu bisa, tetapi yang dimaksud tidak hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda, saudara. Kita harus percaya ketika kita mau berjuang untuk tidak hidup dalam dosa, kita pasti bisa. Ingat, Yesus yang telah bangkit dan hidup, dan yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah itu, pasti menolong kita, yaitu melalui firman dan Roh Kudus-Nya. Sebab itu saudara, jangan berkata mana mungkin bisa tidak berbuat dosa selagi masih hidup. Jangan berkata begitu. Sebaliknya berjuanglah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.